Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Teman-teman semuanya, saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana kita mengenerate konten ya. Jadi salah satu konten yang bisa kita generate adalah konten gambar ya. Apapun itu yang kita upload di sosial media atau dimanapun ketika kita mau jualan, ya nanti yang jelas kita harus bisa menghindari namanya duplikasi konten ya. Jadi konten-konten ini nanti penting untuk bagaimana kita mendominasi pasar ya. Jadi ini serinya digital marketing. Jadi yang sudah saya sampaikan minggu lalu eh, ada beberapa yang harus saya peragakan karena saya tidak punya laptop yang bisa dibawa ke kampus ya, karena laptop saya mungkin ada beberapa tapi tidak support ya. Nah, ini coba saya peragakan bagaimana kita membuat konten dari beberapa menjadi ribuan konten ya. Katakanlah ini menggunakan Photoshop ya, Photoshop. Saya membuat beberapa layer ya, seperti saya katakan dulu. Misalnya saya membuat layer satu layer untuk layer kepala misalnya. Ini kepala skull head ya, kepala tengkorak ya. Nah, dalam satu satu jenis layer itu saya ada beberapa variasi. Saya kasih warna merah, kemudian warna biru, warna hijau, warna merah lagi, merah putih, kemudian juga warna putih dan seterusnya. Ini layer untuk kepala ya. Kemudian kombinasinya seperti apa? Misalnya saya kombinasikan dengan mata ya, matanya katakanlah ada mata yang tengkorak ada matanya. Ini contoh ya, ini tengkorak itu nggak ada matanya harusnya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk contoh aja. Nanti Anda bisa, artinya Anda bisa menangkap ya, nanti bagaimana kita mengkombinasi ya. Mengkombinasi, ini rumus matematika ya, C kombinasi berapa gitu ya. Misalnya 6 kombinasi 5, 6 layer dengan kombinasi 5, itu dapatnya berapa? Nanti tanya Bu Hilda ini ya. Jadi setiap kombinasi itu nanti ada jumlahnya. Berapa kombinasi yang bisa kita bentuk untuk mendapatkan uh, apa namanya gambar yang unik ya, seperti itu. Misalnya ini mata mata ini saya kemarin bikin banyak ya, tinggal tinggal ngasih warna ya. Mata ada yang biru, ungu, kemudian hijau, ungu, kemudian ada yang abu-abu, ada coklat, kemudian ada yang macam-macam ya jenis matanya. Ini kombinasi kedua. Jadi saya punya dua layer. Jadi layer kepala, kemudian juga layer mata ya. Kemudian saya coba membuat atribut. Nah, atributnya apa? Misalnya atributnya menggunakan topi misalnya ya. Topi satu, topi dua, kemudian oh ini enggak ada topi, topi tiga, topi empat, topi 5 ya, topi 6, topi 7, topi 8, topi 9, topi 10 dan seterusnya. Jadi ini kita pisah-pisah antara topi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kita kalau tumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi di sini ada beberapa kombinasi ya, misalnya saya pasang satu aja. Kemudian ada satu kombinasi lagi yaitu warna background ya. Backgroundnya ada yang merah muda, ada yang biru muda, ada yang hijau, ada yang ungu, kemudian ada yang hijau apa itu toska, kemudian ada yang kuning atau oranye, kemudian hijau muda, merah, hijau tua, biru dan seterusnya. Ini saya punya ada background, satu layer untuk background, satu layer untuk mata, satu layer untuk kepala, satu layer untuk topi. Jadi saya punya 4 layer ya, 4 grup layer yang bisa saya kombinasikan antara satu sama lain. Artinya nanti dalam rumus matematika misalnya layer biru kombinasi dengan apa namanya, misalnya kombinasi dengan muka merah misalnya sama rokok ya, misalnya ini. Kemudian topinya yang mana? Topinya misalnya yang topi
seperti ini ya. Kemudian pakai apa? Matanya mata apa namanya? Mata yang biru misalnya. Nah, atau mata yang tersalah mata ini misalnya mata ungu. Nah, itu satu kombinasi ya. Jadi kita nanti bisa mengenerate beberapa kombinasi dalam satu apa namanya dalam satu file ini. Nah, ini tiga tinggal kita save ya. Kita save. Kemudian kita coba mengenerate-nya di apa namanya? Di JNFT ya, JNFT.com ya. Ini bisa kita gunakan. Make ini untuk NFT sebenarnya bisa banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Kita upload aja PSD-nya tadi kemudian di NFT, kemudian project 2 school, tugas PKL. Ini anak-anak PKL yang bikin. Nah, kita upload. Nah, ini sudah kita upload ya. Jadi ada beberapa kombinasi. Nah, ini nanti akan secara otomatis acak ya. Membentuk gambar dengan kombinasi layer yang sudah kita buat ya. Kita tinggal generate berapa. Generate-nya. Nah, kita mau 6000, ini bisa sampai 6000 gambar ya. Dari 4 layer ini kemungkinannya ada 6000 gambar dengan metadatanya yang bisa katakanlah ini kombinasinya background 10% backgroundnya, persentasenya ini bisa kita atur ya. Nah, ini kita coba untuk ukurannya bisa kita atur ya, dan size-nya tinggal kita ketik generate. Nah, kita otomatis tergenerate ya. Ini kita bisa bikin 6000 ya, 6000 NFT ya, atau 6000 gambar. Terlalu banyak ya. Kita coba lihat, oh enggak ya. Banyak sekali. Harusnya tadi nggak usah 6000 ya. Harusnya berapa dulu ya, 1000 yang jelas. Intinya gini ya teman-teman, jadi kita dalam melakukan apa namanya pemasaran ya, kita lihat dulu polanya ya. Kalau misalnya kita di marketplace misalnya, atau kita back dulu aja ya, bisa nggak ya, jangan 6000 lah, misalnya 100 dulu ya biar cepat generate 100 ya. Nah, ini untuk membuat 100 produk kita bisa dalam enggak sampai 1 menit kita bisa membuatnya. Nah, kita lihat. Nah, ini collectionnya kita sudah dapat ya. Nah, kita download dulu. Nah, kita ekstrak. Nah, kita sudah dapat. Kita ekstrak dulu aja di sini. Oke. Kita coba lihat. Ya, ini ya. Bukan. Nah, ini ya. Kita sudah dapat banyak gambar dalam waktu nggak sampai 1 menit ya. Ini. Ini sudah unik kalau Anda misalnya upload di apa namanya di marketplace, ini sudah beda-beda antara satu sama lain. Nah, seperti ini kalau saya besarkan Anda bisa lihat di sini ya. Ini mukanya beda, tapi topiknya beda. Kemudian ini mukanya juga beda-beda dan seterusnya ya. Ini juga, ini beda semua, ini enggak ada yang sama. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang apa namanya
sumbernya sama tapi kita bisa duplikasi dengan bentuk yang berbeda. Nah, dalam aplikasinya nanti di produk Anda, nanti katakanlah produk utamanya itu nanti produk misalnya sirup jahe misalnya. Kemudian sirup jahe nanti dikasih frame, itu layer 2. Framenya ada kombinasi 10 kombinasi misalnya. Kemudian jahenya view dari atas bawah samping, kemudian ada 10 foto misalnya seperti itu. Kemudian ada ada watermarknya ya seperti itu. Jadi bisa kita kombinasikan ya. Kemudian ini ada 4 layer aja bisa sampai 6.000 ya. Apalagi nanti banyak layer. Katakanlah ada beberapa komponen layer yang bisa kita tampilkan di Photoshop tadi ya. Jadi dengan begitu Anda bisa membuat foto sebanyak Anda mau ya, dengan cepat, nggak perlu harian, bahkan nggak perlu jam-jaman, nggak sampai 1 jam. Mungkin yang agak lama itu kita mencari bahannya ya, bahan yang untuk foto utama, bahan untuk watermarknya, bahan untuk framenya, kemudian juga aksesoris lainnya. Itu mungkin yang agak lama. Tapi ketika nanti sudah dapat, kita jeritnya nggak ada 1 menit ya. Untuk 1000 produk itu nggak ada 1 menit. Oke, dicoba ya teman-teman semuanya. Nah, ini gunanya nanti seperti ditanyakan teman Anda kemarin, waktu minggu kemarin, Pak, di marketplace itu kalau duplikasi tidak bisa loh Pak. Oke, ini adalah jawabannya. Untuk mendapatkan foto yang unik, Anda bisa menggunakan teknik semacam ini. Oke, selamat mencoba. Coba kita explore lagi bagaimana kita membuat pemasaran yang tepat dan cepat. Dari saya saja, nanti silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.